Kenalkan nama saya Madri Akhir dari kelas 8 SMP reguler. Perkenalkan, nama saya Marizal, delegasi dari kelas 8 SMP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dio dari delegasi dari SMP Nasrullah. Perkenalkan, nama saya Rasul Rahman dari SMP Nata. Perkenalkan, nama saya Fadila dari delegasi dari kelas 8 SMP. Ada komentar, puji syukur kami ucapkan kehadiran Engkau Gusti atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun. Sampai dengan selesai tidak lupa kami mengucap terima kasih kepada guru pengajar biologi Ibu Istifa Wahyuni SPDI yang telah memberi waktu kepada kami untuk menjelaskan tugas makalah. Menulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi membaca. Bahkan kami terhadap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa membaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan trik-trik dan cara yang membangun dari membaca demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel ke sel. Sistem peredaran darah manusia merupakan suatu sistem pemindahan nutrisi dan zat tertentu melalui sistem peredaran darah terjantung ke seluruh sel organ dalam tubuh dan begitu pula sebaliknya. Bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nanti dan pembuluh balik. Pembuluh darah yang bercabang berbentuk pembuluh yang lebih halus yang disebut pembuluh kapiler. Percambangan antara pembuluh darah besar dengan pembuluh darah kecil membentuk sebuah sudut yang terbentuk pada percambangan pembuluh darah akan memengaruhi aliran darah pada tubuh. Selain sudut percambangan pada pembuluh darah mengakibatkan jari-jari pada masing-masing pembuluh berbeda. Pada tahun 1878, Wilhelm Rauschenberg membahas hubungan antara sudut dan jari percabangan pembuluh darah dengan menggunakan beberapa prinsip sederhana. Untuk memperoleh hasil dari akan diturunkan model percambangan pembuluh darah melalui eksplorasi yang dikasih oleh John Adam dalam modelkan masalah percabangan pembuluh darah. Hal pertama yang menjadi perhatian adalah sifat alami dari fluida neutron. Memodelkan jenis fluida sederhana dengan menganggap fluida tersebut terdiri dari lapisan-lapisan tipis yang saling bergesekan suatu sama lain sehingga menghasilkan resistensi hambatan pada arus fluida. Tingkat resistensi suatu fluida diukur berdasarkan viskositas dari fluida tersebut. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin besar tingkat resistensi yang terjadi pada fluida tersebut. Fluida yang viskositasnya tidak dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada fluida tersebut disebut sebagai fluida neutron. Sebaliknya, jika viskositasnya dipengaruhi oleh gaya yang bekerja, maka fluida tersebut disebut fluida non-neutron. Pada penelitian ini akan diturunkan model
penjagaan pada pembuluh darah sehingga diperoleh sumber optimal agar darah dapat mengalir dengan lancar dalam pembuluh darah. Selanjutnya akan diperiksa kesusahannya musik terhadap hasil observasi empiris yang dilakukan oleh penelitian ini mengevaluasi kembali kajian yang dilakukan oleh penanda. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan darah? 2. Bagaimana cara kerja trombosit? 3. Apa saja kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah? Tujuan. 1. Pembaca dapat memahami cara kerja darah. 2. Membaca dapat memahami bagian-bagian peredaran darah. 3. Pembaca dapat mengetahui kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Bab 2. Pembahasan. Sistem transportasi pada manusia terdiri dari sistem peredaran darah dan sistem peredaran darah bentang sebelah. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas darah dan alat peredaran darah. Darah terdiri dari bagian yang berupa cairan dan bagian yang berupa sel-sel darah. Alat peredaran darah ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. A. Darah apakah yang sebenarnya disebut dengan darah? Darah adalah cairan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh darah. Darah terdiri atas cairan atau plasma 55% dan sel-sel darah 45%. Umumnya volume darah manusia lebih kurang 8% dari berat badannya. Para orang dewasa yang beratnya 65 kg, volume darahnya lebih kurang 5 liter. Plasma darah pengguna dalam pengaturan dengan hemosis. Darah sehingga dengan sendirinya jumlahnya darah tubuh akan diatur, misalnya dengan proses ekspresi. Plasma darah juga bertugas membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Pada manusia, plasma darah mengandung sekitar 92% air, protein, dan senyawa organik lainnya. Disebut protein darah terdiri atas albumin, albumin, dan protein pembentuk darah. Molekul ini cukup besar sehingga tidak dapat menembus dinding kapiler. Plasma darah yang tidak mengandung protein mengumpal darah, misalnya fibrinogen dan trombin, disebut serum. Dalam serum terdapat antibodi, yaitu protein dibahas dalam bab sistem pertahanan tubuh yang membantu melawan infeksi. B. Butiran darah. Butiran darah terdiri atas eritrosit, leukosit, dan troposit. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen. Leukosit atau sel darah putih berfungsi untuk membunuh bibit penyakit. Troposit atau pipi darah berfungsi untuk membarukan darah. Sel darah merah. Sel darah merah eritrosit dan sel darah merah eritrosit berbentuk pipih dengan garis tengah 67,5 eritrosit cekung di bagian tengah, biskop, dan tidak berhenti setiap 1 mm. Darah mengantung lebih kurang 5 juta sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin. Hemoglobin atau zat warna darah adalah suatu protein yang mengandung unsur zat besi. Fungsi utama Hb adalah mengikat oksigen tersebut diangkut dari paru-paru diedarkan di seluruh sel tubuh. Hb yang telah mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Hb yang mengikat oksigen akan berwarna merah. Jarak sebaliknya, jika mengikat karbon dioksida, Hb berwarna merah. Tua keumuman. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa itu baru terjadi reaksi antara oksigen dengan hemoglobin sebagai berikut. Sel darah merah dibentuk oleh sum-sum merah tulang pada tulang pipa dan tulang pipi. Pada saat fetus di dalam kandungan, sel darah merah dibentuk di dalam hati dan limpa. Sel darah merah berumur lebih kurang 120 hari dari kemudian menjadi usang. Sel darah putih, leukosit. Sel darah putih tidak mempunyai bentuk, tetap tidak mempunyai Hb, dan umumnya tidak berwarna. Sel darah putih ukurannya lebih besar daripada sel darah merah dan mempunyai inti sel garis tengahnya antara 9 atau 15 dalam setiap
ml darah terdapat sekitar 8.000 sel dari darah putih. Fungsi utama darah putih adalah untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dan untuk membentuk zat antibodi. Cara mengatasi kuman sel darah putih ada yang bersifat fagosit dan ada yang berupa limfosit. 1. Fagosit. Yang dimaksud fagosit adalah monosit, fasofil, eosinofil, makrofil. Fagosit bergerak mirip amoeba dan dapat keluar melewati dinding kapiler menuju jaringan sekitarnya. Fagosit menghancurkan kuman dan cara menakannya apabila kalah fagosit dan kuman yang mati akan dikeluarkan dalam bentuk nanah abses dua limfosit yang dibentuk di sumsum tulang akan berpindah ke buku limfa. Limfosit mempunyai molekul besar yang hampir memenuhi seluruh sel limfosit menyerang kuman dengan menghasilkan antibodi. Antibodi adalah zat pelawan benda yang asing yang masuk ke tubuh. Antibodi akan beraksi dengan kuman sehingga membentuk gumpalan. Gumpalan antibodi dan kuman akan dimakan oleh fagosit. Beberapa kuman menghasilkan racun. Untuk menetralkan racun tersebut, limfosit akan menghasilkan antibodi yang disebut antitoksin. Keping-keping darah trombosit. Apabila tubuh terluka, sesaat kemudian darah akan membeku. Darah dapat membeku karena di dalam darah terdapat keping darah atau trombosit. Trombosit bukan merupakan sel, bentuknya tidak berat, tidak teratur dan tidak berhenti. Trombosit berukuran kecil dari setengah lebih kurang 24 ohm dalam setiap milimeter dari dan terdapat lebih kurang 25 atau 3.000 darah untuk berproses sekitar 5,9 hari. Trombosit berperan dalam pembekuan darah. Apabila darah keluar karena terluka, maka trombosit akan pecah karena membentukkan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim yang disebut trombokinase atau tromboplastin. Enzim trombokinase akan mengubah protombin calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dalam darah. Trombin akan mengubah protein darah fibrogen menjadi benang-benang fibrin akan menjadi sel-sel darah sehingga luka tertutup dan tidak mengeluarkan darah. Setelah fibrogen keluar dari plasma hanya tinggal cairan kekuningan yang disebut serum. Darah yang membeku kemudian kering dan membekas membentuk protein. Setelah terbentuk kulit baru, protein akan lepas. Protein adalah senyawa protein yang terbentuk di hati. Pembentukannya senyawa ini pengaruh oleh vitamin. Oleh sebab itu, seorang yang kekurangan vitamin K darahnya sukar membeku apabila terjadi luka. Mengapa demikian? Untuk jelasnya, perhatikan bagian proses pembekuan darah tersebut. Proses perubahan trombin menjadi trombin dipengaruhi oleh suatu pembentukan ini dipengaruhi oleh protein antihemofilik. Jika secara genetik keturunan seorang tidak mampu membentuk protein hemofilik, maka jika luka darah akan susah membeku. Kelainan ini disebut homofilia. Jadi homofilia merupakan kelainan atau cacat imun. Fungsi darah seperti telah diuraikan di atas. Darah terdiri atas banyak komponen. Setiap komponen mempunyai fungsi tertentu seperti berikut. 1. Sebagai alat pengangkut. A. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke jantung dan seluruh sel tubuh. B. Plasma darah pengangkut. 1. Sari makanan dari usus ke hati kemudian ke seluruh tubuh. 2. Karbon dioksida. Karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. 3. Urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. 2. Alat pertahanan melawan infeksi. A. Fagosit melawan kuman. B. Limfosit menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Limfosit dapat pula menghasilkan antitoksin untuk menetralkan racun. 3. Melakukan pembekuan darah. Dalam proses pembekuan darah yang berperan penting adalah trombosit. 4. Menjaga kestabilan suhu tubuh. Suhu tubuh manusia tetap berkisar 37 C walaupun suhu lingkungan berubah. Hal ini terjadi ada penyebaran energi panas secara merata oleh darah.
peristiwa menggigil pada saat kedinginan dan berkeringat pada saat kepanasan merupakan cara untuk menjaga agar suhu tubuh tetap stabil. Tangan masing-masing individu. Bagian dalam jantung terletak di dalam rongga dada agak ke sebelah kiri. Besar jantung kira-kira sekepelan tangan masing-masing individu. Bagian dalam jantung berongga. Jantung manusia terbagi menjadi 4 rongga, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Dinding rongga jantung tersusun atas otot jantung antara serambi dan bilik dibatasi oleh suatu sekat yang berkatup. Katup yang sebelah kanan disebut kutub tricuspidalis yang terdiri atas 3 kelopak atau puspa. Kutub yang sebelah kiri disebut katup yang terdiri bicuspidalis yang terdiri atas 2 kelopak atau puspa. Katup-katup tersebut berfungsi untuk menjaga agar darah dari bilik tidak mengalir kembali ke serambi. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah kita berada dalam pembuluh darah. Berdasarkan fungsinya, pembuluh darah dibedakan atas pembuluh nadi, arteri, dan pembuluh balik, vena. Arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Pembuluh nadi, arteri. Pembuluh nadi, arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Umumnya, pembuluh nadi mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen. Pembuluh nadi terletak agak dalam dari permukaan tubuh. Dinding pembuluh nadi kuat dan elastis, terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan dalam. Lapisan luar tipis tapi kuat, lapisan tengah susun atas. Sel-sel otot-otot lapisan dalam tersusun atas satu lapis. Ototnya helim. Jika kita menabrak dayut, jantung akan terasa. Jika nadi terluka, darah akan memancar pembuluh. Nadi yang keluar dari bilik kiri jantung disebut aorta. Aorta mengalirkan darah kaya oksigen. Keseluruhan tubuh aorta memiliki kutub dekat jantung. Kutub tersebut menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Aorta disebut pula pembuluh nadi di utara aorta bercabang menjadi pembuluh nadi ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang keluar dari bilik kanan, paru-paru disebut arteri paru-paru. Arteria pulmonalis. Pembuluh nadi ini bercabang 2 menjadi pembuluh nadi paru-paru kiri dan pembuluh nadi paru-paru kanan. Pembuluh nadi ini membawa darah yang kaya karbon dioksida. Jadi semua arteri mengalirkan darah yang kaya oksigen kecuali arteri paru-paru. Arteria pulmonalis. Karbon dioksida dilepaskan oleh darah di paru-paru, sedangkan oksigen ditangkap oleh Hb. Darah yang kaya oksigen diliarkan oleh vena paru-paru. Vena pulmonalis menuju ke jantung melalui serambi kiri. Membuluh balik vena ada pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darah yang diangkat banyak mengandung karbon dioksida. Umumnya membuluh balik terletak dekat permukaan tubuh dan tempat kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Udah Pi, jangan sampai pembahasan terlalu banyak kamu dibahas. Denyut jantung tidak terasa. Pembuluh balik mempunyai katup di sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah menuju jantung dan tidak berbalik. Jika pembuluh balik
pembuluh. Balik besar yang disebut vena cava pembuluh balik. Cava ini masuk ke jantung melalui serambi kanan pembunuh. Balik mengalirkan darah yang banyak, mengandung korban dioksida sebagaimana disinggung. Di atas marah kaya korban dioksida ini akan dibawakan oleh pembuluh nadi dari jantung ke paru-paru. Bila ada pertanyaan, kami mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binatiah dari kelompok 4. Saya akan bertanya kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan sistem darah? Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Apakah ada pertanyaan lain di kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setul Mubarak dari kelompok 3. Saya akan bertanya ke kelompok 1. Sebutkan dan jelaskan peredaran darah. Sebutkan. Dan jelaskan peredaran darah. Apakah ada pertanyaan di kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah dari kelompok 4. Ingin bertanya kelompok 1. Apa saja kelainan dan gabungan pada sistem peredaran darah? Saya akan menjawab pertanyaan Alvin Agias. Darah merupakan suatu sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh dan segitu pula sebaliknya. Bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh adalah pembuluh darah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sifaul Mubarak. Sebutkan dan jelaskan peredaran darah. Peredaran darah. 1. Peredaran darah kecil. Peredaran kecil adalah peredaran yang dimulai dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari jaringan tubuh menuju serambi kanan, kemudian kebalik kanan, kemudian bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri paru-paru, sedangkan oksigen dari paru-paru masuk ke darah, kemudian darah yang kaya oksigen mengalir kembali ke jantung melalui vena paru-paru dan masuk ke serambi kiri jantung. Perhatikan skema di bawah ini peredaran darah. 1. Kamu perhatikan di mana temannya skemanya dari kamu. So, peredaran darah besar. Peredaran darah paru-paru, bilik kanan, jantung, serambi kiri. 2. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar ialah peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan jantung. Bilik kiri jantung berkontraksi memompa darah gaya oksigen. Darah tersebut keluar dari jantung melalui aorta, kemudian di seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru. Pertukaran terjadi pada saat darah sampai di kapiler organ. Setelah mengalir melewati kapiler, darah menjadi kaya karbon dioksida. Darah tersebut diangkut oleh vena cava masuk ke serambi kanan seluruh tubuh, bilik kiri, jantung, serambi kanan.
Dari jawaban saudara Bilal, apa data kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah akan dijawab oleh kelompok 4. Kesimpulan, dari makalah ini dapat diketahui manfaat dari omega 3 bagi kesehatan, terutama pada jantung secara khusus dan vaskuler pembuluh darahnya. Selain dari diet rendah lemak jenuh, olahraga, mengurangi merokok dalam mencegah penyakit jantung, koroner omega 3 juga memiliki manfaat pada jantung yang baik untuk mencegah penyakit jantung koroner bila dikonsumsi dengan hasil yang direkomendasikan serta seimbang. Peran omega 3 dalam mencegah penyakit koroner yaitu berefek pada simpom protein darah, pada platelet darah, dan pada inflamasi. Selain itu, omega 3 dapat menurunkan tekanan darah dan dapat mencegah kematian mendadak serta mengurangi tingkat kematian pada myocardial infarct. Pada myocardial infarct, omega 3 berpengaruh pada penurunan fungsi dan kematian akibat infarkt yang berulang. Namun penelitian omega 3 pada jantung masih terus dilakukan. Telok. Kami akhiri. Telok. Kami akhiri sesi ini. I got broads in Atlanta, took a lean in the family, credit cards and stamps, ain't no licks in the bank.